Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bernardo Manalu dengan NIM 2301192 dari kelas 1C dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu landasan sosiologis pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Haji Sofian Iskandar MPD dan Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah landasan pendidikan. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu terdapat rumusan masalah ada 6. Yang pertama yaitu konsep dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Yang kedua, teori landasan sosiologi pendidikan. Yang ketiga, hukum landasan sosiologi pendidikan. Yang keempat, tujuan dan manfaat landasan sosiologi pendidikan. Yang kelima, pengaruh-pengaruh landasan sosiologi pada pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, implementasi landasan sosiologi pada pendidikan. Baiklah, berikut adalah definisi landasan sosiologi. Landasan sosiologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat asumsi atau konsep yang dijadikan dasar atau acuan dalam pendidikan. Nah, yang bersumber dari ilmu sosiologi meliputi pemahaman tentang hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok, struktur sosial, dan nilai-nilai budaya yang mengaruhi pendidikan, serta bagaimana aspek-aspek ini dapat diterapkan dalam praktik pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya ada beberapa teori, ada 3 yaitu teori struktural fungsional, yang kedua teori konflik, dan ketiga teori interaksi simbol. Berikut beberapa lingkup landasan sosiologis, ada 4 yaitu hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain, yang kedua hubungan sekolah dengan komunitas sekitar, yang ketiga hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan, yang keempat pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Berikutnya yaitu hukum landasan sosiologis yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional. Menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kehidupan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif sendiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 1 menjelaskan tentang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya transformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, guru besar atau profesor. Selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Tujuan sosiologi pendidikan, yang pertama sebagai analisis proses sosialisasi, kedua sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, ketiga sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial, yang keempat sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan, yang kelima perkembangan sosial, yang keenam nilai di masyarakat keharusan di sekolah, dan keenam peran pendidik dalam masyarakat, ketujuh dukungan masyarakat dalam pendidikan. Manfaat landasan sosiologi sebagai dasar riset dan analisis dapat memperdalam pemahaman tentang aspek sosial dalam pendidikan. Yang ketiga, membantu dalam mengidentifikasi masalah sosial yang mempengaruhi pendidikan. Yang keempat, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan sistem pendidikan.
Seperti apa? Seperti aspek kurikulum dan pengolahan sekolah. Implementasi landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan terhadap anak, namun pada aspek kegiatan sosial masyarakat ataupun kompetensi sosial pun turut dipelajari. Maka dari itu melaksanakan kontrol sosial, yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran norma sosial diperlukan dengan menggunakan pada pola diantaranya yaitu pola nomotesis yang pertama, yang kedua pola ideografis, yang ketiga pola transaksional. Berikutnya implementasi kegiatan sosiologis dalam pendidikan ada 6. Yang pertama sosialisasi dalam pendidikan yaitu pengetahuan interaksi. Yang kedua proses bersosialisasi di sekolah yaitu kegiatan interaksinya. Yang ketiga, kelompok sosial dengan berbagai bentuk, contohnya berteman, kelompok belajar. Yang keempat, dinamika kelompok, yaitu dinamika kelas, dinamika organisasi. Yang kelima, pemahaman nilai bermasyarakat di sekolah atau nilai dan norma. Itulah materi yang saya sampaikan mengenai landasan sosiologis dalam pendidikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.